Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Ini kebetulan ada yang bertanya. Dan ini nanti demi perkembangan channel teman-teman. Ya, mungkin ini durasinya agak panjang. Tetapi jempolnya ditahan dulu ya. Bagaimana Bang caranya supaya 1 minggu itu bisa monet dan bisa langsung gajian? Artinya mulai dari 0 subscriber sampai memenuhi syarat 1000, 4000 monet diterima menjadi program partner YouTube. Setelah itu gajian, mungkin itu ya. Perhatikan nih, ini nanti akan kita jawab tuntas dan apakah itu bisa. Jawabannya bisa. Caranya gimana? Begini bro. Tapi sebelum itu kita jawab, promosi mas, bukan ya, bukan. Karena ini ada pertanyaan lain, Bang Insan, dulu Bang Insan sebelum YouTube itu kerja di mana sampai sekarang? Pengen tahu aja. Jadi memang pertanyaan sederhana, tetapi ini nanti bisa membuat wawasan teman-teman ini menjadi terbuka. Pengen secepatnya merubah nasibmu, monet, setelah itu gajian atau bagaimana? Ya, nanti kita bahas tuntas. Caranya gampang. Cukup gampang sekali. Sekali lagi dari 0 subscriber sampai diterima menjadi program partner YouTube dalam jangka waktu 1 minggu. Dan itu bisa sekali. Tapi sebelumnya sekali lagi akan kita jawab pertanyaan yang kedua ini tadi. Sebelum menjadi seorang konten kreator di mana? Di awal perjalanan karir ini nanti pasti ada satu hal ya yang membuat teman-teman memang benar-benar otakmu terbuka. Pertama kali lulus kuliah itu saya ada di Pekanbaru ya, di sebuah perusahaan asal Taiwan. Di situ karena yang namanya baru lulus ya, sebagai manajer produksi di sebuah perusahaan namanya SRT Timber ya itu. Jadi di situ saya selama 4 tahun. Setelah keluar dari sana masih bingung nih mau kerja apa. Akhirnya masuklah saya, melamar lah ya, karena resign sendiri karena bosan. Saya termasuk orang yang bosanan sebenarnya. Masuk di sebuah perusahaan asal Australia ya, itu perusahaan yang didirikan oleh Troy Mok. Itu perusahaan direct selling, ekspor import juga. Dan di sana saya sebagai tim IT perusahaan. Itu juga cukup lama, sekitar 4 tahunan. Setelah itu saya resign lagi, 4 tahun tuh resign ya. Bukan masalah gaji, karena tentunya ingin mengembangkan ya, pengembangan diri. Akhirnya saya gabung lah menjadi seorang, karena ingin ada tantangan baru dan pengen mainan baru lah ya, mainan baru. Kalau bagi saya sih pekerjaan itu mainan baru, tantangan itu mainan baru. Dari IT, setelah itu masuklah ke sebuah perusahaan asal Swedia, LX. Dan di situ saya cukup lama. Tapi lucunya lagi, di perusahaan yang baru ini perusahaan elektronik ya, sekitar 5 tahunan saya menjadi manajer marketing di sana. Ya, lucu ya, dari IT ke marketing. Ada hubungannya, ada. Ya, karena saat itu adalah untuk marketingnya juga berhubungan dengan marketing online ya, menawarkan elektronik secara online. Dan itu juga cukup lama. Artinya kok di kantor aja ya capek ya. Setelah itu menjadi resign. Setelah resign, dari situ ada teman yang sebelumnya satu kantor dengan saya ternyata sudah ada di salah satu BUMN ya, salah satu BUMN besar namanya Bank ABC ya, Bank ABC. Udah paham ya maksudnya ya. Nah, di situ kebetulan saya juga sebagai seorang marketing juga. Dan itu cukup lama, 6 tahun bro ya, 6 tahun. Jadi tahu seluk beluk marketing di sana.
di Bank ABC tersebut. Bagaimana caranya menawarkan kredit dan segala macam. Setelah itu karena makin lama target tentunya makin tinggi, makin besar, resign-lah saya. Dan kebetulan teman saya yang dulu juga ngajak saya di Bank ABC ini tadi ternyata sudah berpindah tempat di BUMN lain, ya, yang logonya pita warna biru, biru ya, Bank Mandaru. Udah. Nah, di sana kebetulan sebagai tim IT juga, ya. Tapi ditempatkan di Bali NTT waktu itu. Jadi sering dari Bali ke NTT hanya ngurusin komputer dari komputer dan program saja. Dan seiring berjalannya waktu, resign lagi, pindah lagi menjadi marketing lagi, ya. Ini yang terakhir ini di perusahaan asal Kanada, ya, Live. Nah, di situ saya tidak bertahan lama karena saya tahu persis ternyata sistemnya sistem yang dalam tanda kutip seperti apa ya, seperti MLM lah. Tapi lucunya lagi, setelah tahu bahwa sistem perusahaan itu seperti MLM, justru saya direkrut oleh perusahaan MLM, ya dibilang kelas dunia juga ya, nggak usah saya sebutkan lah ya, perusahaan MLM kelas dunia. Dan di situ justru saya menjadi pembicara, ya. Dan itu dari MLM ke MLM, artinya dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Dan di situ sebenarnya saya bukan bagian dari perusahaan itu, karena saya tahu sistemnya, dan sistemnya itu sudah saya pelajari. Di situ saya diundang, sekali ngomong itu bisa 20 juta hanya untuk ayo masuk sini. Pindah lagi ke perusahaan MLM yang lain, ya cuma sebagai pembicara saja, ayo masuk sini. Dan akhirnya mendirikan perusahaan atau membuka cabang, memang ditunjuk, bukan member sebuah perusahaan MLM, bukan distributor, bukan apa. Dan yang terakhir ini adalah perusahaan MLM asal negeri tetangga, ya, negeri jiran. Itu, dan di situ saya langsung ditunjuk, langsung ownernya langsung nelpon saya, yuk buka perusahaan ini. Oke. Karena saya tahu sistem, yang terjadi apa? Sebenarnya saya tahu persis, ya. Sebenarnya saya tahu persis bahwa yang namanya perusahaan tersebut ini bakalan scam. Tetapi tetap saya lakukan, ya, tetap saya lakukan. Padahal saya tahu perusahaan ini umurnya nggak bakalan sampai 5 tahun, pasti scam. Dan yang dirugikan siapa? Yang dirugikan pasti orang yang paling bawah. Itu kita tahu. Bayangkan, ya, membeli produk seharga 5 juta, setelah ngerekrut 3 member, maka akan dikasih cashback sebanyak 17 juta. Gimana itu? Nggak masuk akal ya? Seperti Ponzi lah ya, seperti Ponzi. Tetapi dari situ kan kita sudah perhitungkan, kalau nanti ada komplain, ada laporan ke polisi, loh, produknya kan sudah diterima. Artinya membeli produk, produknya ada. Hukum jual beli kan? Beli produk seharga 5 juta, dijanjikan dapat cashback 17 juta. Akan banyak orang yang tertarik. Akhirnya setelah 5 tahun, scam juga. Jadi dari situ saya banyak belajar, bos. Ya, banyak belajar. Banyak sekali orang tertipu, dan itu bukan hanya ratusan miliar. Bukan hanya ratusan miliar. Di seluruh Indonesia itu sudah bos. Triliun. Seluruh Indonesia. Dan yang kena bukan hanya rakyat sipil seperti kita. Pejabat, TNI, Polri, semuanya bergabung. Ya. Jadi paket pertama membeli produk 5 juta, cashbacknya 17 juta. Paket kedua membeli 3 produk 12 juta, karena yang dibeli kan 3 tuh, 17 juta. Cashbacknya berapa? Ya 17 kalikan 3. Artinya kan lumayan kan. Bahkan ada paket membeli 5 produk seharga 20 juta. Cashbacknya bisa ratusan juta. Itu triliun, bos. Bayangkan itu. Keluar duit membeli produk,
produk rumah tangga seharga 20 juta dalam waktu 12 bulan, ya 12 bulan, itu tiap bulan akan ditransfer cashback. Artinya uang balik. Kalau bisa merekrut minimal 3 member. 3 syaratnya cuma itu aja. Beli produk, setelah itu ngerekrut 3 member, 17 jutanya keluar. Kalau memang dia ngambil 5 produk, ya sudah. 5 produk 20 juta, cashbacknya 17 kali 5. Banyak sekali kan yang membeli 5 produk dengan harapan 17 kali 5 itu sendiri. Berapa ratus juta itu uang yang diterima. Jadi dari situ saya belajar, bos, ya. Saya belajar. Sebenarnya saya ini bukan orang yang dibilang bersih, enggak juga. Dibilang brengsek, enggak juga. Cuma saya pernah membuat banyak kesalahan, ya. Saya sering membuat banyak kesalahan, baik di perusahaan yang terakhir ini dan perusahaan-perusahaan yang lama. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya buat. Tetapi di situ banyak pelajaran. Sekali lagi, banyak pelajaran yang kita terima. Jadi kita bisa belajar dari kesalahan itu. Terus mau kita bawa kemana hidup ini? Itu aja loh ya. Jadi bukan hanya sekedar teori. Dan akhirnya apa yang saya prediksi terbukti. Perusahaan itu hanya bertahan 3 tahun 11 bulan, kurang dari 4 tahun. Scam. Karena nggak ada lagi, ada kesulitan-kesulitan member yang untuk kita ajak gabung. Jadi kalau sekarang ini mungkin ada yang bilang, wah, Insan Tutor ini hanya nipu pala pemula saja. Itu nggak tepat, ya. Pemula subscribernya Insan Tutor berapa sih? 70.000. Orang satu Indonesia sudah pernah saya tipu. Jadi kalau dibilang Insan Tutor ini hanya menipu pemula, lebih dari itu, bos. Ya lebih dari itu. Satu Indonesia pernah saya tipu. Perusahaan yang saya gaungin di Indonesia ini scam. Terus kalau mungkin Insan Tutor hanya memanfaatkan pemula menjadi setan, bro, itu kurang tegas, kurang tinggi lagi. Kamu baru belajar jadi setan, bilang Insan Tutor setan, Insan Tutor udah pernah jadi iblis, bos. Dan akhirnya kan berurusan dengan hukum tentunya. Banyak sekali laporan kan bahwasanya perusahaan itu penipu dan pimpinannya ini loh. Pimpinannya bukan pimpinannya ya. Tetapi yang banyak memberikan atau banyak merekrut orang dengan member-member saya di Indonesia kan saya, Indonesia satunya di perusahaan tersebut. Masuk banyak laporan, yang dipanggil polisi siapa? Ya saya, bos. Akhirnya kenapa? Sebenarnya saya yang membawa, saya sebenarnya sudah tahu bahwa perusahaan tersebut 4 tahun pasti scam, dan memang itu terbukti scam, tapi saya masih bisa ngeles, bos. Kenapa? Ya berarti perusahaan yang kalau memang para korban ini merasa tertipu, sayalah paling ditipu. Kenapa? Saya dijanjikan ABC oleh perusahaan tersebut, perusahaan asal Malaysia tersebut. Dan perusahaan tersebut di Malaysia pun sudah bangkrut. Ya kan? Berarti siapa? Jadi saat ibaratnya banyak orang ini merasa tertipu dengan langkah-langkah kita masih bisa ngeles. Saya masih bisa ngeles. You beli barang, ada produk, masalah cashback, itu kan hanya cashback saja bisa diberikan. Dan di situ Indonesia ini kan orang Indonesia ini kan nggak baca di dalam peraturan, di dalam peraturannya, di pasal-pasalnya, cashback itu akan diberikan selama 12 bulan selama perusahaan masih eksis. Artinya selama perusahaan tersebut belum dinyatakan bangkrut. Jadi kalau misalnya perusahaan bangkrut, scam, perusahaan wajib bayar nggak? Enggak. Enggak kan? Enggak. Akhirnya dari pasal-pasal itu ya kita lolos dari
jeratan hukum. Padahal sedikit banyak kita sudah bisa menikmati hasil dari mereka. Jadi kalau ada yang bilang, wah insan tutor ini kayak setan aja, saya udah pernah jadi iblis, Bos. Jadi yang mungkin saat ini punya ingin mengajak gabung insan tutor ya, menjadi membernya atau ingin mengajak menjadi gabung atau gabung di perusahaan MLM, jadi beribet. Mendingan pikir-pikir. Kenapa? Daripada lo datang ke sini saya makan kok. Tetapi dari situ saya banyak sekali belajar, Bos. Banyak sekali belajar. Ternyata nih, yang banyak tertipu, baik itu perusahaan besar yang berbau dalam tanda kutip mengadopsi sistem Ponzi, atau mungkin dibungkus dengan perusahaan MLM, padahal MLM-nya mungkin kalau dijalankan secara benar nggak masalah. Tetapi kadang-kadang kan ada perusahaan MLM dalam tanda kutip ada yang dibungkus, ada perusahaan Ponzi sistemnya, tetapi dibungkus dengan perusahaan MLM kan banyak sekali. Dari situlah saya banyak belajar dan itu adalah kesalahan saya. Ya, saya banyak belajar dari kesalahan. Jadi kalau teman-teman belum pernah membuat banyak kesalahan, itu artinya belum pintar, Bos. Sampai se-ekstrim itu kesalahannya. Coba bayangkan. Ya. Ini dibilang nipu 70.000 subscriber kurang ekstrim. Satu Indonesia pernah. Udah jadi iblis kali sekarang. Nah, setelah itu saya petakan ya. Saya telusuri member-member ini, ternyata di Indonesia ini memang krisis orang pintar ya. Kebanyakan orang rakus. Mohon maaf dalam tanda kutip. Artinya, Bang, yang merasa tertipu oleh perusahaan yang saya gaungin tersebut, ternyata kebanyakan adalah orang-orang rakus. Kok bisa? Bisa nggak kita berpikir secara logika membeli barang seharga 5 juta, setelah itu mendapatkan cashback 17 juta, kurang banyak juga, akhirnya beli 5 barang karena yang dibeli banyak, yang tadinya harusnya harga 5 juta karena belinya paket 5 barang, harga barangnya jadi 4 juta, 20 juta, cashbacknya tetap 17 juta kali 5. Keren kan? Bahkan ada yang membeli barang bukan hanya 5 tapi paket gold, dan paket gold itu isinya berapa? 20 barang ya, 20 barang. Harganya kalau nggak salah karena sudah lama ya, dengan membeli 20 barang itu seharga 80 juta, menjadi member bayar 80 juta, mendapatkan barang-barang tersebut, cashbacknya berapa? 17 juta kali 20, modal 80 juta, hitung aja 17 juta kali 80 berapa, bro? Ya, kita harus pinter. 17 juta kali 20. Dengan harapan apa? Dalam 1 tahun ya. Ada yang gabung paket gold seharga 80 juta, dapat 20 barang, cashbacknya 17 juta kali 20, mendapatkan 340 juta. Totalnya, artinya 340 juta, 340 juta dikurangi 80 juta. Keuntungannya adalah 260 juta dalam waktu 1 tahun. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal sama sekali. Ya, modal 80 juta kembali 340 juta dikurangi modal kan 260 juta. Satu, nggak masuk akal. Yang kedua, yang tertarik itu hanya orang-orang rakus. Artinya apa? Sebenarnya beban mental bagi saya. Beban mental. Saya yang bawa perusahaan tersebut ke Indonesia. Setelah itu banyak laporan. Waduh, ini banyak orang yang pernah saya kibulin juga di seluruh Indonesia bahkan. Tetapi setelah saya lihat, saya kumpulkan data-datanya, ternyata yang gabung-gabung itu adalah orang-orang rakus.
80 juta, pengen dapat keuntungan 260 juta. Artinya siapa? Kenapa? Saya bisa berpikir positif, bisa membesarkan hati saya. Oh, ternyata selama ini yang saya tipu orang-orang rakus. Artinya duit setan dimakan hantu. Dan percaya atau tidak? Yang namanya duit setan dimakan hantu, saat kita mau sadar, habis dengan caranya. Ya, habis. Dengan cara apa? Mungkin hasil keuntungan ini kita bisniskan di sana bangkrut, kita bisniskan di sana bangkrut, ditipu teman segala macam. Dengan berbagai cara akan keluar dengan sendirinya. Pelajaran kan? Sebuah pelajaran. Pelajaran berharga. Sangat-sangat. Itu buat saya. Jadi, intinya dari perjalanan-perjalanan panjang tersebut, ada yang instan nggak? Ada yang instan nggak? Kalau kalian masih berjuang 6 bulan sudah bilang kok susah, ini susah, menjadi konten kreator itu susah, subscriber itu sering hilang dan segala macam. Itu menggelikan apa melucukan? Sangat menggelikan dan sangat melucukan. Jadi alasan-alasan semacam inilah yang sering sekali. Terus apa bang hubungannya dengan YouTube? Yaitu itu apa bang? Nggak ngerti juga. Dari perjalanan panjang itu, sekaranglah ada Insan Tutor. Kalian yang baru memulai nge-YouTube belum 1 tahun sudah bilang susah, mentalmu bro. Ya, makanya sering saya bilang, kamu baru bersinar, yang pemain lama sudah mati-matian menutupi identitasnya. Ini yang baru muncul sudah mengobral identitasnya. Ini loh saya. Ini saya. Saya diundang. Siapa yang undang nggak tahu. Baru bersinar sudah merasa paling terang sendiri. Wah, ini pencapaian saya. Ngerti? Sebelum kau jadi ular, sudah 4 kali ganti kulit. Sebelum kau menipu, saya udah jadi mbahnya penipu, bos. Tinggal kau sadar nggak? Ya, makanya saya tidak pernah bilang saya ini baik, saya ini lurus, enggak. Cuma saya mau belajar dari kesalahan, cuma itu aja, bos. Mau belajar dari kesalahan, bermanfaat buat orang banyak, termasuk teman-teman. Kalau memang ingin memulai di YouTube, ya monggo, ayo sama-sama belajar. Makanya saya tidak pernah mau disebut guru YouTube yang paling pinter, pakar segala macam. No, kita sama-sama belajar di sini. Tidak ada guru, tidak ada murid. Kita sama-sama berkembang di sini. Saling memberikan masukan untuk perkembangan channel Insan Tutor, untuk perkembangan channelmu juga. Ya, ada pembelajaran, ada hal positif. Jadi jangan anggap mudah. Seorang senior pernah menjadi seorang junior. Tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi seorang senior, seorang akan membantu para juniornya. Yang jadi masalah sekarang, junior pun tidak ngerti. Tidak ngerti apa, taunya cuma ngeluh aja. Tidak menghargai proses, maunya langsung instan. Terus tadi bang di awal gimana caranya supaya 1 minggu monet? Gampang kok bos. Sangat simpel sekali. Dan itu adalah pilihanmu. Buka bos, caranya gimana? Kamu beli channel yang sudah monet, selanjutnya terserah Anda. Mau nyungsep, mau berkembang, itu urusanmu. Belinya di mana? Jangan beli ke saya. Ya, saya tidak pernah jual beli yang namanya channel yang sudah monet. Gimana? Masih mau diterusin di YouTube? Masih bilang susah? Cukup simpel bos. Jangan pernah berharap yang kamu kunjungin itu balik, karena itu sudah urusan sistem. Kalau kamu sering berkunjung ke pemula dan itu dengan full durasi, dengan sering komen di sana, memberikan tanda love di sana, sistem itu akan mendeteksi bahwasannya memang kalian aktif,
Sekali lagi, channelmu mau dibawa kemana, rekomendasinya kemana, ini berdasarkan perilakumu. Channelmu mau berkembang atau enggak berdasarkan perilakumu. Tetapi kalau dari awalnya kalian juga nontonnya 2-3 menit terus berharap kembali, percuma bos. Ya, secara manusiawi ya kamu berkunjung ke tempat sesama pemula pengennya adalah dikunjungin balik. Itu pemikiran pemula. Padahal sistem yang bekerja, sistem YouTube yang bekerja tidak seperti itu. Siapa yang sering nonton YouTube dengan cara yang benar, walaupun itu yang ditonton pemula, maka sistem juga akan jejak digitalmu tuh ada. Channelmu akan terdeteksi bahwa channelmu channel aktif. Dan rekomendasimu bakalan bagus. Jadi nggak usah berharap sekarang. Ya. Dan polanya, jangan ikuti yang belum monet ini siapa saja yang kamu kunjungin. Yang penting channelmu satu tema. Berkunjung kemana saja nggak masalah. Dalam tanda kutip kamu masih butuh 1000 subscriber. Tetapi setelah 1000 subscriber, ada pola lain. Ikuti pola suksesmu. Ya, jangan mengikuti seperti yang kalian lakukan sebelum 1000 subscriber dan sebelum monet. Bubar juga channelmu. Saya selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.